Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Yang pertama dan utama dan yang paling diutamakan lagi, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebab Allah sudah menegaskan bahwa orang yang paling mulia di sisinya ialah orang yang berbakti kepadanya. Dan tak lupa kita kirimkan salawat besertakan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini dengan tujuan beribadah sebagai sarana memperoleh rahmat dari Allah. Kewajiban beribadah itu sampai akhir hayatnya. Setelah manusia mati, maka terputus pula lah amalnya. Melalui kesempatan ini, insya Allah saya akan menguraikan ceramah yang berjudul Sediakan Amal Sebelum Meninggal. Dalam kitab Mukhtarul Hadis halaman 16 nomor 127, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, illa min salat, kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan berbuat amal selagi kita diberi umur dan kesehatan oleh Allah, namun ada orang yang diistimewakan, sekalipun sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Siapakah mereka itu? Mereka lah yang disebutkan di dalam hadis Nabi tadi. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah sedekah yang selalu dimanfaatkan oleh orang dan pahalanya tidak terputus. Contohnya, seseorang yang pergi menuntut ilmu agama, membangun masjid, membantu orang yang pergi menuntut ilmu agama, dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan pahala selama sedekah itu dimanfaatkan sekalipun orangnya sudah meninggal. Adapun pahala dari sedekah tersebut dapat kita dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 1 berbanding 700. Artinya apa? Berbuat 1 kebaikan saja, Allah akan membalasnya 700 pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, bermanfaat.
Orang yang berilmu dan membagikan kepintarannya kepada orang lain bukan hanya suatu hidupnya mendapatkan pahala, akan tetapi sekalipun sudah di dalam kubur, pahalanya tetap mengalir. Contohnya, seorang guru yang pernah mengajarkan beberapa muridnya tentang tata cara sholat, kemudian murid itu telah menjadi guru pula dan melakukan hal yang sama, maka guru yang pertama akan mendapatkan pahala dari seluruh murid meskipun bukan ia yang mengajarkannya secara langsung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili." Orang yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Yang terakhir, awwaladil salihin yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Anak adalah rahmat bagi orang tuanya, tentu saja bisa menjadi laknat. Tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi laknat baginya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah adalah ridha orang tua. Baik, mati kapan? Baiknya. Ganti tuh nah. Kasih deh. Dan murka Allah adalah murka orang tua. Jadi sebagai anak, kita harusnya senantiasa mendoakan kepada orang tua kita agar mendapatkan pahala-pahala kebaikan di sisinya. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari namanya kesalahan dosa. Syukran ala istimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah ala siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.